Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brosis, gimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Oke. Bertemu kembali dengan channel saya Atrok Motovlog. Di video saya kali ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol seputar jalan tol. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah yaitu jalan tol Soreang Pasir Koja dan juga jalan tol Cipularang, yang mana rute ini adalah merupakan rute tercepat ya dari arah Jakarta menuju ke Bandung, ataupun sebaliknya dari Bandung menuju ke Jakarta. Oke brosis, seperti biasa sebelum kita ngobrol-ngobrol, terlebih dahulu bagi brosis yang belum mengikuti channel saya, agar ikuti channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, karena dukungan dari brosis semuanya menentukan maju mundurnya channel saya. Baik brosis, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu kita akan mencoba ngobrol-ngobrol membahas seputar jalan tol Soreang Pasir Koja. Jadi jalan tol Soreang Pasir Koja ini yaitu jalan tol yang membentang sepanjang 10,55 km ya, yang menghubungkan antara kota Bandung dengan Soreang. Jalan tol Soreang ini diresmikan pada tanggal 4 Desember tahun 2017 oleh presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Kemudian jalan tol ini terbagi menjadi 3 seksi brosis, yaitu mulai dari Pasir Koja Marga Asih ya, yang jaraknya sepanjang 3,5 km. Kemudian Marga Asih Katapang, panjangnya sekitar 2,2 km. Kemudian Katapang Soreang, itu jaraknya sepanjang 2,9 km. Dan dengan dibangunnya tol Soreang Pasir Koja ini diharapkan dapat meningkatkan potensi perekonomian di berbagai bidang brosis, khususnya di Bandung Selatan, yang meliputi bidang hunian, industri, pariwisata, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, hingga sarana olahraga. Adapun ya tempat-tempat wisata di kawasan Bandung Selatan antara lain yang terdapat di Perkebunan Teh Ranca Bali, Ciwidey, Malabar, Pangalengan, hingga Situ Patenggang dan Situ Cileunca. Selain itu juga brosis, terdapat juga sumber air panas di Cimanggu, Ciwalini, dan Kawah Putih. Nah, ngomong-ngomong Kawah Putih, mungkin brosis juga sudah tahu lah ya tentang objek wisata yang satu ini, karena Kawah Putih ini merupakan salah satu objek wisata paling terkenal brosis di kawasan Ciwidey. Nah, dari tempat-tempat wisata yang saya sebutkan tadi itu bisa diakses ya melalui tol Soreang Pasir Koja ini. Jadi dulu sebelum dibangunnya tol Soreang Pasir Koja ini, setiap pengendara ya yang bertolak dari Jakarta menuju ke Bandung itu akan keluar dari Tol Kopo, karena Tol Kopo ini dulu merupakan salah satu akses tercepat ya untuk menuju
wilayah Bandung Selatan. Nah, kemudian setelah dibangunnya tol Soreang Pasir Koja ini diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung Selatan, khususnya Soreang dan sekitarnya. Itulah tadi mungkin bersis sedikit ya informasi mengenai jalan tol Soreang Pasir Koja. Kemudian lanjut obrolan kita ke pembahasan mengenai jalan tol Cipularang. Nah, jalan tol Cipularang ini adalah jalan tol yang ada di Indonesia ya, yang menghubungkan antara Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung. Jalan tol ini selesai dibangun pada akhir April 2005. Tol ini membentang dari Cikampek, Purwakarta sampai ke Padalarang persis. Kalau dari arah Jakarta, jalan tol ini melintasi Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat. Kalau kita menurut sejarah, cikal bakal pembangunan tol ini dimulai sejak tahun 1990. Nah, kali itu pemerintah pada awalnya ya berencana akan membangun jalan tol penghubung antara Jakarta dengan Bandung yang akan bercabang dari Cikarang, kemudian bertolak menuju Jonggol, lalu lanjut ke Cianjur Timur hingga Padalarang, dan hingga terhubung dengan tol Padalenyi. Dan rencana proyek ini sempat dinamakan yaitu Plan Tol Cigolarang, yaitu nama singkatan dari Cikarang, Jonggol, Cianjur, dan Padalarang persis. Namun kemudian proyek ini gagal bersamaan dengan gagalnya rencana pemerintah ya, yang kali itu pemerintah berencana memindahkan ibu kota Indonesia ke kawasan Jonggol. Dan dengan gagalnya proyek tersebut, akhirnya tol Cipularang ini dibuat oleh pemerintah ya, yang mana tol ini melintasi Pegunungan Timur Jatiluhur ya, yang jalannya sebenarnya lebih curam ya persis, hingga diharuskan membangun banyak jembatan yang panjang dan sangat tinggi persis. Nah, itu mungkin bertujuan untuk menyeberangi sungai dan jurang-jurang di proyek tersebut. Terus kemudian pembangunan tol Cipularang ini dibagi menjadi dua tahap proses, yaitu ada tahap 1 ya, yang meliputi Cikampek Sadang, dibuka pada tanggal 1 Agustus tahun 2003, dan Padalarang Cikamuning dibuka pada tanggal 21 September tahun 2003 dengan panjang sekitar 17,5 km. Kemudian dibangun lagi tahap yang kedua, yaitu Sadang Cikamuning, dibuka pada tanggal 26 April 2005, yaitu dengan jarak 41 km. Proses sejenak kita beristirahat dulu sambil kita mendengarkan musik agar kita tidak ngantuk. Oke.
Oke Bresis, musik. Oke Bresis, gimana? Udah seger belum? Oke lanjut Bresis. Kita lanjut ke pembahasan, masih membahas mengenai tol Cipularang. Jadi kalau menurut sejarah, dengan dibangunnya jalan tol Cipularang ini, yaitu dengan tujuan untuk mempercepat waktu perjalanan ya dari Jakarta menuju ke Bandung, atau sebaliknya dari Bandung menuju ke Jakarta. Dulu sebelum dibangun jalan tol ini, waktu tempuh antar Jakarta Bandung itu, atau sebaliknya dari Bandung ke Jakarta itu, dapat ditempuh dengan waktu yang cukup lama Bresis, yaitu sekitar 3-4 jaman lah. Dan sekarang setelah dibangunnya tol Cipularang ini ya, yang melintasi beberapa kota ya menuju Bandung, itu waktu tempuh yang diperlukan hanya 1,5 jam lah kurang lebih begitu Bresis. Jadi lebih dapat mengefisienkan waktu ya, lebih dapat mempercepat waktu untuk tiba di tujuan, yaitu di kota Bandung. Tapi perlu disampaikan juga ya Bresis, ini mah hanya berbagi pengalaman saja lah dari saya yang pernah melaju ya melalui tol Cipularang ini. Jadi kondisi ataupun kontur jalan di tol Cipularang ini, konturnya naik turun Bresis. Jadi tanjakan ataupun turunannya itu cukup panjang Bresis. Jadi di sini kita harus lebih berkonsentrasi gitu, lebih waspada dan fokus di jalanan itu, jangan sampai lengah. Dan misalnya ada satu titik ya dari kilometer 90 sampai 100 ya, yaitu sepanjang 10 km dari arah Jakarta, kondisinya menanjak panjang Bresis. Dan arus sebaliknya pun dari Bandung menuju Jakarta terdapat turunan juga dan panjang juga itu Bresis. Jadi sebaiknya bagi Bresis yang ingin melintasi jalur tol Cipularang ini harus ekstra waspada. Dan ini mungkin wajib ya Bresis. Jadi sebelum kita berkendara ya, untuk terutama melalui jalur tol ini, kita cek terlebih dahulu kendaraan kita, terus kondisi dari badan kita pun harus fit ya. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat daripada itu ya, sebaiknya janganlah gitu.
itu demi keamanan dan kenyamanan kita selama di perjalanan gitu persis. Baik persis, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan dari isi video ini dapat jadi pengalaman ya, ataupun sumber informasi bagi brosis semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi brosis yang sudah menyimak video saya, dan terus ikuti channel saya. Nanti kedepannya insya Allah saya akan membuat video-video yang sekiranya dapat menghibur ataupun memberikan informasi-informasi kepada brosis semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Semoga brosis semuanya dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang begitu berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.